Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahro dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 7 Universitas Pancasakti Kampus Bekasi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal-soal ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eka Putri SPD MPDE. Langsung saja di soal yang pertama, mengapa pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan perlu diperhatikan dan bagaimanakah cara perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan? Di dalam dunia pendidikan, sarana dan prasarana sangat penting diperhatikan karena sangat dibutuhkan berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung dalam satu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang secara efektif dan efisien. Lalu bagaimanakah cara perencanaan kebutuhan, pengadaan dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan? Untuk pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dapat dilakukan berbagai cara. Misalnya untuk pengadaan tanah bisa dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, menukar dan lain sebagainya. Dalam pengadaan gedung atau bangunan dapat dilakukan dengan cara membangun baru, membeli, menyewa, menerima hibah atau menukar bangunan. Untuk pengadaan perlengkapan atau perabot sekolah dapat dilakukan dengan cara membeli. Perabot yang akan dibeli dapat berbentuk yang sudah jadi atau yang belum jadi. Dalam pengadaan perlengkapan ini juga dapat dilakukan dengan cara membuat sendiri atau menerima bantuan dari instansi pemerintah dari luar Departemen Pendidikan Nasional, badan-badan swasta, masyarakat, perorangan, dan lain-lain sebagainya. Lalu dalam pengadaan sarana di atas, selain perlu diperhatikan segi kualitas dan kuantitas, juga diperhatikan prosedur atau dasar hukum yang berlaku, sehingga sarana yang sudah ada tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, salah satu aspek yang mendapat perhatian utama dari setiap administrator pendidikan adalah mengenai sarana dan prasarana pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan harus sesuai dengan proses pembelajarannya seperti gedung, ruang belajar atau kelas, alat-alat atau media pendidikan, meja, kursi, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya soal yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan pendidikan. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan keuangan pendidikan itu ada 4. Yang pertama, transparansi. Yang kedua, akuntabilitas. Yang ketiga, efektivitas. Dan yang keempat adalah efisiensi. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing prinsip tersebut. Transparansi. Transparan di bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola sesuatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya. Harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Selanjutnya, akuntabilitas. Akuntabilitas di dalam manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku, maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Efektivitas. Manajemen keuangan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcome-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selanjutnya, efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan atau input dan keluaran, atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, dan biaya. Itu yang disebut dengan efisiensi dalam mengelola keuangan pendidikan. Selanjutnya, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan manajemen sekolah untuk menciptakan hubungan yang baik dan harmonis antara lembaga pendidikan dan masyarakat? Nah, kegiatannya yaitu berupa seperti kerja bakti, mengadakan perayaan-perayaan hari-hari besar nasional atau keagamaan, sanitasi, dan sebagainya. Karena kegiatan tersebut akan menambah kesan
kepada masyarakat sekitar akan kepedulian sekolah terhadap lingkungan sekitar sebagai anggota masyarakat yang senantiasa sadar lingkungan dan baktinya terhadap pembangunan masyarakat. Itu adalah salah satu kegiatan untuk menumbuhkan hubungan yang baik dan harmonis antara kita sebagai lembaga sekolah dan masyarakat. Lalu soal selanjutnya, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan dan apa saja faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan? Kepemimpinan yaitu kemampuan untuk menggerakkan, mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan, menasehati, membimbing, melatih, memerintah, dan bahkan menghukum agar manusia sebagai bagian dari organisasi mau bekerja untuk mencapai tujuan dirinya sendiri maupun organisasi secara efektif dan efisien. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan yaitu yang pertama, ada kepribadian. Pengalaman masa lalu dan harapan pimpinan, hal ini mencakup nilai-nilai, latar belakang, dan pengalamannya akan mempengaruhi pilihan akan gayanya. Sebagai contoh, misalnya jika ia pernah sukses dengan cara menghargai bawahan dalam pemenuhan kebutuhannya, cenderung akan menerapkan gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada bawahan. Lalu yang kedua, pengharapan dan perilaku atasan. Sebagai contoh, atasan yang secara jelas memakai gaya yang berorientasi pada tugas, cenderung manajer menggunakan gaya itu. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu ada karakteristik, harapan, dan perilaku bawahan mempengaruhi terhadap gaya kepemimpinan manajer. Sebagai contoh, karyawan yang mempunyai kemampuan tinggi biasanya akan kurang memerlukan pendekatan yang direktif dari pimpinan. Lalu yang keempat, kebutuhan tugas. Setiap tugas bawahan juga mempengaruhi gaya pemimpin. Sebagai contoh, bawahan yang bekerja pada bagian pengelolaan data menyukai pengarahan yang lebih berorientasi pada tugas. Lalu yang kelima, iklim dan kebijakan organisasi mempengaruhi harapan dan perilaku bawahan. Sebagai contoh, kebijakan dalam pemberian penghargaan, imbalan dengan skala gaji yang ditunjang dengan intensif lain seperti dana pensiun, bonus, dan cuti akan mempengaruhi motivasi kerja bawahan. Lalu yang keenam, ada harapan dan perilaku rekan. Sebagai contoh, manajer membentuk persahabatan dengan rekan-rekan dalam organisasi. Sikap mereka ada yang merusak reputasi, tidak mau kooperatif, berlomba memperebutkan sumber daya sehingga mempengaruhi perilaku rekannya. Lalu soal yang nomor 5, kegiatan apa yang dilakukan supervisor pendidikan dan mengapa pemasaran sangat penting untuk diperlukan. Nah, sebagai supervisor, kepala sekolah berperan dalam upaya membantu mengembangkan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan lainnya. Supervisor merupakan pengawasan terhadap kegiatan akademik termasuk terhadap proses belajar mengajar yang menyangkut guru dalam mengajar sehingga tercapai tujuan-tujuan pendidikan. Lalu, mengapa fungsi pemasaran pendidikan sangat diperlukan? Pemasaran menjadi sesuatu yang mutlak harus dilaksanakan oleh sekolah. Selain ditunjukkan dengan untuk memperkenalkan, fungsi pemasaran di lembaga pendidikan adalah untuk membentuk citra baik terhadap lembaga, menarik sejumlah calon siswa. Sekian video jawaban ini saya buat, kurang lebih mohon maaf, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.